saya Cica Nayati, guru PAI SMK Plus Ulumul Quran Kunir Cipunagara Kabupaten Subang, sekaligus mahasiswa PPG Daljabar tahun 2024 Angkatan 1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini, hari Rabu 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Plus Ulumul Quran. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 11 MPLB dengan materi pokok adab menggunakan media sosial. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, yaitu berkaitan dengan adab menggunakan media sosial, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh teman kita. Silakan. Marilah kita berdoa bersama-sama membaca bismillah dan surat Al-Fatihah. Baiklah, kita memasuki materi hari ini berkaitan dengan adab, ya. Berkaitan dengan adab menggunakan media sosial, ya. Jadi adab menggunakan media sosial. Coba sebelum kita masuki ke pembelajaran inti ini, terlebih dahulu ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Siti Jumat. Sakit? Instruktur. Oh iya. Berarti izin ya? Iya. Terus siapa lagi? Raisya kenapa? Izin. Sudah. Semuanya masuk? Selain. Baiklah, kita fokuskan untuk mempelajari pada kesempatan hari ini, yaitu ada menggunakan media sosial. Ibu, sebelum kita masuk ini akan ditanyakan cum yang sudah, cum yang belum memiliki media sosial, ada tidak? Cum yang sudah memiliki media sosial. Coba apa media sosial yang punya?
TikTok. Wah, punya semua ibu juga punya TikTok. Ya, terus apa lagi? Facebook, Telegram, ada punya Telegram? Ya. Itu adalah media apa? Media sosial yang sehari-hari kita gunakan. Nah, makanya di sini di bab ini adalah ada menggunakan media Sosial. Kalian punya semua media sosial? Senang nggak pakai media sosial? Lebih banyak menggunakan media sosial apa lebih banyak menggunakan hal yang lain? Media sosial. Bangun tidur ingetnya apa? HP. Terus sebelum tidur yang dipegang apa? Bangun tidur yang dipegang? Pulang sekolah yang dipegang? Mau makan yang dipegang apa? Piring apa HP? Kalian juga apa? HP. Jadi semuanya kita sudah tergabungkan terhadap HP, terutama di media sosial. Seneng nggak bermedia sosial? Seneng nggak main Facebook? Seneng nggak main TikTok? Seneng mana main TikTok sama baca Quran? Bener seneng baca Quran? Kalau tidur yang dipegang apa? Kalau mau tidur yang dipegang apa? Seneng baca Quran yang dipegang apa? HP. Udah, sekarang untuk zaman ini kita tidak bisa menghindari ya, tidak bisa menghindari kemajuan teknologi berkaitan dengan media sosial. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang adab menggunakan media sosialnya. Jadi tujuan mempelajari ya ada menggunakan media sosial. Yang pertama ini adalah menjelaskan dalil nakli. Jadi kalian mengetahui hadis atau Al-Quran berkaitan dengan apa? Dengan adab menggunakan media sosial. Yang kedua menganalisis adab cara menggunakan media sosial dengan bijak. Yang ketiga membuat postingan atau konten ya, konten atau komentar atau apalah, tapi yang apa? Yang positif di media sosial. Terus selanjutnya meyakini bahwa adab menggunakan sosial dalam Islam dapat memberi keselamatan bagi individu dan masyarakat ya. Selanjutnya membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, dan tidak untuk hal-hal yang negatif. Suka biasa kirim status kan kalian? Suka biasa apa? Membuat status. Nah, status yang baik seperti apa supaya memberikan motivasi kepada orang lain. Jangan ini mah galau-galau ditulis semua. Hey guys, aku lagi apa? Aku lagi bete ini segala macam banyak ya contohnya ya. Kita kadang yang di status itu hal yang baik apa hal yang buruk? Baik. Ada baik ada buruk, tapi banyaknya kalau di media sosial banyak curhatan semua jadi status. Kita melangkah sedikit aja jadi apa? Status. Hey guys, kita lagi ini loh, nge-review lagi apa. Nah, jadi dengan tujuan kita mempelajari ini supaya apa? Supaya kita bisa memposting ya, membuat komentar, postingan status yang sekiranya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Itu ya. Pembelajaran ini salah satunya itu. Jadi kita nanti mengetahui hal-hal yang mesti harus bermanfaat bagi orang lain. Media sosial ya di sini secara umum media sosial adalah suatu platform kegiatan yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Nah, tadi sudah Ibu cek, semuanya memiliki media apa? Memiliki akun masing-masing. Ada Facebook ya kan? Punya Instagram, apalagi WhatsApp, YouTube, juga ada TikTok. Jadi semuanya memiliki. Nah, di sini akan Ibu putarkan dulu ya satu video yang mana video ini berkaitan dengan
cara menggunakan media sosial yang bijak. Di sini ada contohnya ya. Yang berkaitan dengan harus bijak menggunakan media sosial. Ibu akan menayangkan satu video ya yang berkaitan dengan bijak menggunakan sosial media ya. Jadi dengan bersosial media kita harus bijak menggunakan. Silakan, ini akan jadi permasalahan nanti di pekerjaan kelompok kalian ya. Sudah? Dia apa ini? Bijak menggunakan media sosial. Kita nggak tahu ya. Jadi banyak hal-hal yang kemungkinan yang bisa terjadi di media sosial. Karena kita kenalan dari chat ya, misalnya dari apa? Dari Facebook atau dari TikTok kan tring keluar orangnya apa? Bu, gambarnya kan bisa limingo, gambarnya siapa? Kita juga kadang pakai gambar siapa? Gambarnya Agnes Monica kan misalnya, gampang aja bisa merubah profil, tapi kan tidak bisa merubah yang aslinya seseorang tersebut. Makanya di situ kita harus apa? Bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi jangan mudah terpengaruh ya oleh hal-hal yang belum tentu atau belum jelas. Ya. Takut nggak kalau gitu? Jadi ya, nanti sebelum kita membuat kelompok masing-masing, itu ada video tersebut beberapa contoh kalau kita tidak bijak menggunakan media sosial. Nah, fungsi dari media sosial itu sendiri pertama adalah alat komunikasi. Jadi udah, ketika ada media sosial adalah alat komunikasi yang mempermudah bagi kita untuk berkomunikasi ya, menyebarkan informasi ya, kalian status apa segala macam ada di mana itu bisa diinformasikan di media sosial ya. Itu terus menjadi ekspresi apa? Ekspresi diri. Kalian kalau status kan ekspresi kita sendiri kan, fotonya jetrek selfie belah mana, kita lagi di ini, teman-teman doain ya aku lagi sakit misalnya, itu kan ekspresi diri ya, supaya dibaca dilihat oleh orang lain. Nah, jadi ekspresinya harus apa? Ekspresi yang positif. Terus sebagai branding, sebagai apa? Sebagai fotokopi dari diri kita. Terkadang orang yang lagi sedih nangis, padahal statusnya apa? Gembira, padahal lagi sakit. Bisa aja kan? Nah, kita tertimbul kan di situ. Orangnya lagi bahagia, ternyata statusnya sedih, kita langsung apa? Langsung kepo kan kalian, kenapa kamu kok itu emosi di dalam situnya kok apa? Kok nangis gitu, padahal orangnya lagi ketawa-ketawa, kan bisa aja. Jadi banyak hal yang tidak terduga di balik yang tidak sesuai. Orangnya gembira-gembira, lagi bersenang-senang, aku lagi di hotel mana, padahal orangnya lagi di rumah aja. Bisa aja. Ya, sebagai marketing
kan di sana. Kalau di online kan enak kan. Cuma bedanya kita tidak bisa meraba aja. Kalau bahan yang kita beli kan belum tentu sesuai dengan real fixnya kan. Terkadang kita pesannya apa yang dikirim apa. Nah itu ruginya menggunakan media sosial. Jadi banyak hal ya. Selanjutnya ada beberapa dalil yang berkaitan dengan media sosial ya. Nah setelah kalian melihat video tersebut, mari kita buat kelompok berdiskusi bersama dari permasalahan yang tadi ya. Permasalahan yang tadi harus bijak menggunakan media sosial. Nah, akan ibu bagi menjadi 3 kelompok ya, berdasarkan dengan posisi duduk masing-masing. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 1 kalian kerjakan cari dalil Al-Quran maupun hadis berkaitan dengan apa? Anda menggunakan media sosial. Silakan dilihat ya, dicari. Terus kelompok 2 kalian mengerjakan apa? Cari menganalisis adab atau etika yang harus dilakukan dengan bijak menggunakan media sosial. Dan kelompok 3 adalah apa? Mencari dampak dan negatif menggunakan media sosial. Silakan kalian kerjakan dengan masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Cari ayat baik Al-Quran, hadis berkaitan dengan menggunakan media sosial. Ayatnya dengan ya, tugasnya 1 aja nanti yang presentasi 1 orang. Dampak positif negatif. Bisa kalian berdiskusi apa aja. Silakan HP-nya dibuka. Ya, bisa 1 orang aja. Di sini sambil berdiri. Dampak positif negatif Anda menggunakan media sosial. Sok yang mau HP sambil bareng-bareng ya. Baiklah, kalau sudah kita presentasi ya, dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis berkaitan dengan adab menggunakan media sosial. Silakan nih, terima kasih. Ya. Jahalatin
kelaluanmu yang berakibat kamu menjadi burukanmu itu. Baiklah, presentasi kita diawali presentasi dari kelompok 1 berkaitan dengan dalil Al-Quran ataupun hadis tentang adab menggunakan media sosial. Silakan, dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Ya, terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil hasanati yusabbihu la tasawwu wa sarrakum bal huwa khayrun lakum likulli imrin minhum ma kasaba minal ismi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu ajrun 'adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka tidak mendapat azab yang sangat berat. Rasulullah SAW Qul jannata fatakun qala subyanu wa fatakun. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga yaitu al-fatah. Sufyan berkata, al-fatah artinya an-nama, penyebar keburukan, pelaku namimah atau adu domba. Ya, itu presentasi dari kelompok 1. Kita tekan dulu ke kelompok 1. Oke, berapa hal dari kelompok 1? Ada 3 hal yang harus dihindari. Pertama apa? Yaitu kebohongan atau berita apa? Bohong atau berita hoax ya. Terus yang kedua apa? Tidak boleh apa? Mengadu domba di media sosial. Yang ketiga apa? Tidak boleh menyebar berita apa? Kebohongan yang tidak bisa bertanggung jawab. Bagus untuk kelompok 1. Lanjut presentasi untuk kelompok 2 berkaitan dengan menganalisis apa? Ada menggunakan media sosial. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3 tolong dengarkan ya. Silakan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertama, niat yang baik. Yang kedua, mencari informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, menjaga lisan dan kata-kata. Yang keempat, tidak menyebarkan kebencian dan berita palsu. Yang kelima, menghindari prasangka, suudzon atau buruk sangka, ghibah dan fitnah. Yang keenam, melakukan cross check sebelum berpendapat. Yang ketujuh, menjaga adab dalam bersosialisasi dengan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Yang kedelapan, berhati-hati dalam membagikan konten di media sosial, memastikan bahwa konten tersebut selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang kesembilan, menghargai hasil karya orang lain. Yang kesepuluh, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang masih ada 10 poin ya. Itu berkaitan dengan mengenai
mudah terprovokasi dengan judul berita. Perhatikan judul informasinya dan lihat sumber-sumbernya. Iya, bagus. Kalau ada berita hoax, berita yang gak jelas, kita harus apa dulu? Satu, harus dilihat dulu apa? Kejelasan informasi tersebut. Terus kedua, jangan ditelan atau mutlak diterima informasi tersebut. Harus diselidiki dulu. Kalau kalian misalnya apa? Misalnya menerima berita yang tidak jelas, jangan langsung diterima, tapi diteliti dulu kebenaran berita tersebut. Baik, lanjut untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 akan menjelaskan presentase menjelaskan dampak positif dan negatifnya media sosial. Dampak positifnya kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita, belajar banyak hal baru melalui media share, sarana mudah untuk mencari informasi saat waktu luang, menjadi terbiasa dengan teknologi digital, bersosialisasi dengan siapapun di seluruh dunia. Dampak negatifnya mengurangi interaksi sosial dengan lingkungan sekitar, maksudnya konten negatif, pornografi, kekerasan dan hal buruk lainnya. Rawan terkena informasi palsu atau hoax, menjadi tidak produktif saat bekerja atau belajar, dapat mengakibatkan kecanduan bermain sosial media. Sekian dari saya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi ada berapa dampak negatifnya? Yang dipresentasikan tadi ada 10. Ada dampak negatif dan ada dampak positif. Jadi ya, sekali lagi, media sosial dengan bijak seperti 2 mata pisau, ya. Bisa saja media tersebut akan melukai kita, tapi bisa juga akan menyembuhkan kita. Dalam artian, dengan bijak menggunakan media sosial, satu, kita mendapatkan informasi yang positif, tapi kita juga bisa mendapatkan informasi yang negatif. Secara bijak menggunakan media sosial. Paham semua berkaitan dengan Anda menggunakan media sosial? Baiklah, sebelum kita akhiri di pertemuan kali ini, sebagai refleksi ya, kita merefleksikan hasil dari pembelajaran ini ya. Nanti Ibu akan bagikan, ini ada merefleksikan kegiatan kita hari ini. Kalian nanti tinggal menjawab saja ya atau tidak dari ini. Silakan langsung dijawab. Silakan diisi dulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Silakan diisi terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri. Kalau sudah, akan dikumpulkan lagi. Tidak usah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita merefleksikan. Di sini ada satu hadis ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Artinya, seorang muslim adalah orang yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik dengan lisannya dan tangannya. Jadi kalau kalian ketat buat status apa yang merugikan orang lain, sebaiknya dihindari, jangan dilakukan. Karena sesama muslim tidak boleh menyakiti siapapun ya, siapapun
baik dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari berapa? Dari dua, yakni lidah yang berada di dalam mulut dan lidah berupa kolam atau pena. Jadi lisan itu keluar dari apa? Dari mulut kita. Tapi pena atau kolam berarti dari tangan kita, status, ya, dari status kita. Tulisan memiliki fungsi yang mirip dengan pembicaraan. Kolam atau kalam dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial, ya, termasuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik sebagaimana hadis di atas. Jadi dengan menjaga perkataan kita, tidak menyebarkan informasi yang tidak bermanfaat, salah satu bentuk dari kita menjadikan diri kita seorang muslim yang lebih baik. Harus bijak menggunakan apa? Media sosial bermanfaat bagi orang lain. Yang sekiranya media sosial informasi yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya, sebaiknya kita bebas saja, ya. Kita hindari dari hal-hal yang seperti itu. Ibu rasa kalian sudah besar dan dewasa, mari kita bijak dalam apa? Dalam menggunakan media sosial. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan untuk kesempatan hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.